Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37. Kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Pagi hari ini saudara, saya akan bicarakan masalah konflik di dalam keluarga. Kita masih membahas tema tentang keluarga sepanjang bulan ini. Dan pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu melihat dalam Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Judul perikop dalam bahasa Indonesia adalah Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilfa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat yang ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anak yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat 4 kita baca bersama. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Puji Tuhan, kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah penelitian diadakan oleh Daniel Goldman tentang kecerdasan emosi yang seringkali disingkat dengan EQ. Penemuan dari Daniel Goldman mengatakan begini, bahwa setinggi-tingginya IQ hanya menyumbang kira-kira 20% bagi faktor-faktor yang menentukan sukses dalam hidup. Ini kabar baik buat kita yang mungkin IQ-nya biasa-biasa aja. Mungkin IQ kita jongkok nyaris tiarap. Mungkin kita rada tell me telat mikir. Mungkin kita ranking ketiga di kampus dari bawah. Kita nggak punya prestasi akademik yang tinggi. Jangan kecil hati, karena survei membuktikan IQ hanya memberikan keberhasilan 20% bagi seseorang di dalam hidupnya. Daniel Goldman menemukan ada yang namanya disebut kecerdasan emosi, emotional intelligence, emotional quotient. Dan pada waktu saya membaca buku lain saudara yang membahas tentang kecerdasan emosi, ternyata kecerdasan emosi itu yaitu seseorang mampu mengelola emosinya dengan baik. Jadi ada banyak orang yang sukses dalam hidup karena ketika menghadapi masalah dengan orang lain, dia mampu mengelola emosinya dengan baik. Dia nggak cepat tersinggung. Ketika dia menghadapi masalah berat dalam hidup, dia tidak dikuasai oleh emosi negatif. Dia tidak menjadi stres. Itu adalah ciri orang yang punya kecerdasan emosi yang baik. Dan ternyata keluarga adalah sumber dari kecerdasan emosi seseorang. Menurut sebuah survei yang diadakan, kecerdasan emosional anak akan rendah jika lingkungan seorang anak dicemari oleh tingkah laku orang tua yang kritis, penuh penghinaan, bersikap defensif, dan diam seribu bahasa satu sama lain. Jadi saudara, banyak kali anak-anak kita tidak bertumbuh dengan emosi yang baik karena di dalam keluarga tidak menemukan sebuah kedamaian. Di dalam keluarga seringkali mendapatkan sikap yang negatif. Jadi saya suka bilang sekarang saudara, ada yang namanya EQ, IQ, SQ, dan EQ. Ya, ada lagi satu yang kurang, QQ. Ya. Jadi ada kecerdasan IQ, intelektual, kecerdasan emosi EQ, kecerdasan menghadapi tantangan itu EQ, kecerdasan sosial itu disebut dengan SQ. Dan satu lagi apa? QQ, kecerdasan membanting kartu gaplek. Saudara-saudara, jadi sudah ditemukan berulang kali bahwa banyak kali keluarga itu menjadi sumber emosi, sumber pertumbuhan emosi bagi anak-anak. Makanya ditemukan di Universitas Wisconsin Madison, Amerika Serikat, sebuah penelitian menyimpulkan anak dengan orang tua bercerai memiliki prestasi yang tertinggal jauh dibanding rekan sebaya mereka dalam bidang matematika dan sosial. Mereka juga lebih mungkin menderita kecemasan, ini masalah kecerdasan emosi, stres dan rendah diri, ini masalah emosi. Penyalahgunaan obat-obatan di kalangan remaja, ditemukan anak-anak tanpa ayah lebih besar kemungkinannya untuk menggunakan obat-obatan terlarang dan menjadi sangat aktif secara seksual pada usia dini. Saya teringat kesaksian seorang penyanyi terkenal yang namanya Whitney Houston.
Whitney Houston punya kalimat yang mencengangkan dunia. Karena saya suka ceritakan Whitney Houston, ini adalah penyanyi wanita kulit hitam yang paling terkenal. Yang namanya albumnya terjual paling banyak untuk artis wanita dalam sejarah industri musik. Tapi Whitney Houston kena narkoba. Whitney Houston bisa nyanyi sampai 5 oktav, Bapak Ibu. Kita bisa nyanyi sampai 3 oktav, kita udah jadi juara nyanyi. Kita bisa sampai 3 oktav. Saya suka bilang tuh kaki kita mesti diinjek dulu baru bisa sampai 3 oktav. Yang mana bisa sampai 5 oktav seperti Whitney Houston. Tetapi di akhir hidupnya, saudara, dia akhirnya tewas karena overdosis. Dia pernah mengatakan, saya tak lagi bisa membedakan narkoba sebagai sahabat baik saya ataupun musuh terbesar saya. Rupanya Whitney Houston punya masalah dengan pernikahan. Pernikahannya dengan seorang artis juga, penyanyi terkenal Amerika namanya Bobby Brown. Ternyata Bobby Brown ini sering kelilipan. Nggak bisa bedakan mana istri sendiri, mana istri orang. Bobby Brown punya Will, wanita idaman lain. Punya sim pedes, simpanan pedesaan. Si maskot simpanan masyarakat kota. Whitney Houston sakit hati, saudara. Yang parahnya apa? Suaminya itu tidak memberikan dukungan sosial, emosi buat dia. Dia punya masalah berat. Namun yang mengagetkan saya baca ada sebuah artikel pengakuan dari Whitney Houston yang lain. Dia mengatakan begini, my dad is the backbone of our family. Any problem that I ever had, he's always been there for me. Whitney Houston mengatakan bahwa sebenarnya membuat dia merasa nyaman dalam hidup karena dia punya ayah yang luar biasa. Tapi ketika dia masuk dalam pernikahan, dia mendapatkan suami yang tidak seperti ayahnya, yang tidak memberikan support emosi buat dia ketika dia menghadapi masalah. Makanya saya suka bilang dari mimbar gereja, buat adik-adikku yang belum masuk dalam pernikahan, dengar kakak Amos yang di depan ini. Kalau film kungfu ada kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Jangan pilih jodoh sembarangan. Karena orang yang sangat berbakat seperti Whitney Houston hancur hidupnya. Tewas karena narkoba. Kenapa? Karena masalah pernikahan. Makanya pada pagi hari ini saudara saya bicara tentang masalah konflik yang terjadi dalam keluarga. Alkitab menceritakan ada sebuah keluarga yang keturunannya sampai hari ini saudara menjadi keturunan yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Israel. Saudara-saudara, apa sebabnya keluarga Yakub yang dipanggil Israel di sini saudara punya masalah, punya konflik. Yang pertama saya menemukan karena faktor pilih kasih. Tadi kita baca dalam ayat yang keempat bahwa ternyata yang namanya Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sehingga saudara-saudara yang lain menjadi benci kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat yang ketiga menjelaskan penyebab Yakub lebih mengasihi Yusuf. Dikatakan oleh Alkitab Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada semua anak yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh buat jubah yang maha indah bagi dia. Saya pernah mendoakan seorang anak remaja waktu saya dulu ketua pemuda di gereja. Anak remaja ini merasa adalah anak yang sial. Dia berkata, saya ini anak yang amsyong. Kenapa? Karena ketika lahir papanya bangkrut. Dan dia dikuepang dalam tradisi orang Tionghoa. Dia nggak boleh pakai nama family name, nggak boleh pakai say dari papanya. Dia diadopsi. Sudah tahu jadi apa? Jadi caima. Waduh, kami harus mendoakan melayani ini anak remaja dengan masalah yang berat. Karena ada roh tertolak dalam dirinya. Pikirannya adalah apa? Kalau tiap kali ada masalah, pengen bunuh diri. Memang kadang-kadang orang tua suka begitu. Kalau anaknya lahir, jabatan naik, ini anak hoki. Pas ini anak lahir, bangkrut, anak amsyong. Kadang-kadang ada pemahaman yang seperti itu. Rupanya ketika Yusuf dilahirkan pada masa tuanya Yakub, ini dianggap anak yang istimewa. Ada yang disebut saudara anak emas dalam keluarga. Saudara-saudara, di dalam Alkitab saya menemukan tanggung jawab seorang ayah adalah apa? Alkitab berkata, hai bapak-bapak, Kolose 3:21. Janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Tugas orang tua dikatakan oleh Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Seringkali keluarga saudara menjadi sumber kehidupan bagi seorang anak.
Seringkali keluarga menjadi sumber sukacita dalam hidup seseorang. Dan keluarga seringkali, saudara, bisa menjelaskan kenapa seseorang seperti itu. Saya baca di internet, ada ungkapan yang berkata, family, a link to the past, and a bridge to our future. Kalau seseorang kejam seperti Adolf Hitler, bisa dijelaskan dari mana? Dari keluarganya. Saya pernah baca artikel kenapa Adolf Hitler yang kumisnya seperti Jojon menjadi seorang yang dianggap sangat kejam. Beberapa orang menafsirkan Hitler itu seperti antikris. Dia bunuh 6,5 juta orang Yahudi. Sudah tahu, ternyata Adolf Hitler masa kecilnya, dia tidak mengalami yang disebut dengan pelindungan emosi. Ayahnya sangat kasar. Saya baca artikel tentang Adolf Hitler. Itu mamanya sebenarnya sangat luar biasa. Sehingga ketika mamanya meninggal, Adolf Hitler sangat terpukul. Sempat jadi gelandangan yang namanya Adolf Hitler. Saudara, kenapa dia bunuh orang Yahudi? Jadi konon ceritanya, saya pernah baca pembahasannya. Kenapa Hitler benci orang Yahudi? Jadi begini, saudara. Ayahnya kan dia benci. Ayahnya selalu bersikap kasar sama dia. Ayahnya pernah pukulin dia. Kalau dia nangis, makin dipukul. Satu kali ketika dipukul tuh sama ayahnya, dan dia tidak menangis, dia lapor mamanya, "Ma, sekarang saya dipukul oleh papa, saya nggak nangis lagi." Waduh, mamanya udah lihat, ini pasti ada sesuatu yang salah sama si Adolf Hitler ini. Saudara, ternyata ketika dia bertumbuh sebagai anak muda, dia tahu papanya itu punya selingkuhan. Papanya senang perempuan Yahudi. Itu sebabnya katanya, kenapa Hitler benci orang Yahudi? Karena sebenarnya dia benci papanya. Dengan cara apa? Kalau papanya senang satu perempuan, seorang perempuan Yahudi, dia bunuh 6,5 juta orang Yahudi. Jadi para psikolog mengatakan begini, yang namanya Hitler membenci orang Yahudi, sebenarnya dia benci papanya. Saya suka memperkenalkan pria yang paling terkenal di dunia, namanya Michael Jackson. Ini pria yang paling terkenal di dunia. Saya pernah lihat ada video klipnya. Dia nginep di sebuah hotel. Dia buka jendela hotel. Penggemarnya yang jumlahnya mungkin sekitar ratusan. Tunggu dia di depan hotel. Baru dia buka jendela hotel. Itu orang di bawah penggemarnya udah teriak-teriak. "Ah!" Kenapa? Ada tikus yang lewat gitu ya. Kalau orang belajar psikologi, lihat, Michael Jackson lahirnya di yang sebelah kiri, saudara. Dia orang kulit hitam, hidungnya pesek, keriting, keribu. Tapi ketika dia meninggal, lihat yang sebelah kanan. Makanya pada waktu meninggal katanya, Michael Jackson nggak bisa diterima di sorga. Karena menurut data bank yang ada di sorga, nggak ada orang yang lahir seperti Michael Jackson pas dia mati gitu. Dia punya masalah. Sudah tahu masalah sama siapa? Sama ayahnya. Dia pernah punya ungkapan begini, "I just wish I could understand my father." Dia panggil mamanya mami, dia panggil bapaknya pakai nama. Ketika dia meninggal, Michael Jackson kan meninggal, yang kemungkinan besar dokternya kasih dia obat, ya kayak semacam kayak obat kuat gitu, overdosis. Tapi dia udah siapin warisannya. Sudah tahu, Michael Jackson tuh piara monyet. Ketika warisannya dibaca oleh seorang notaris, monyetnya dapat warisan Michael Jackson. Bapaknya sesen pun nggak dapat. Jadi Michael Jackson lebih sayang nyomet daripada bapaknya, bayangkan. Kenapa ya? Banyak negara di dunia sekarang melegalkan pernikahan sejenis. Menurut sebuah data yang saya temukan di internet, negara seperti Belanda, Belgia, Spanyol, Afrika Selatan, Meksiko, Portugal, Norwegia, Islandia, Swedia, Argentina, Prancis melegalkan pernikahan sejenis. Terjadi perdebatan, apakah seseorang menjadi seorang homoseks karena faktor gen? Tidak. Saya baca ada sebuah buku khusus membahas kenapa seseorang menyukai lawan sejenis. Kenapa menjadi seorang homoseks? Menurut penelitian yang saya baca, lebih dari 80% pria homo memiliki ayah emosional yang jauh. Kaum homoseksual seringkali mencari sesuatu yang hilang dari hubungannya dengan sang ayah. Saya baca kesaksian Lukas Pohan Hendra. Kalau saudara lihat gambarnya,
Ini dia di bawah, saya suka kasih gambar ini di bawah waktu jadi waria selama 15 tahun. Kalau saudara punya internet, saudara ketik aja tuh, kesaksian Lukas Pohan Hendra. Dia punya kesaksian, saudara tahu, dia pernah menjadi germo, dia pernah menjadi waria, pengedar narkoba. Kenapa saudara? Karena ayahnya menolak kehadirannya. Dia lahir tidak normal. Karena kalau saudara bisa lihat gambarnya, ini dari lutut ke bawah, itu tidak normal. Dia lahir tanpa dubur. Jadi ayahnya nggak pernah izinkan dia keluar rumah. Sampai ada cicinya yang menikah pun, dia tidak boleh hadir di pernikahan cicinya. Dia sakit hati luar biasa. Puji Tuhan, saudara. Pembantu di rumah itu orang Kristen. Suka ajak dia diam-diam ke sekolah minggu. Tapi ketika remaja dia nggak tahan. Dia berontak, saudara. Dan dia melarikan diri. Jadilah ini yang namanya waria, germo selama 15 tahun. Saya nggak bisa cerita panjang lebar, saudara. Saudara bisa baca di internet kesaksiannya. Dia puji Tuhan. Dia mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan. Sehingga hidupnya dipulihkan. Kalau dulu dia hidupnya, saudara, dalam dunia kegelapan. Sekarang dia hidup buat kemuliaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita puji Tuhan. Haleluya. Mungkin saudara pernah dengar kesaksian Samuel Watimena. Belak-belakan dia ngomong, dia menjadi seorang homoseksual bertahun-tahun. Samuel Watimena ini seorang perancang mode papan atas di Indonesia. Dalam kesaksiannya dia berkata, saya benci sama ayahnya. Karena ayahnya menginginkan dia seorang perempuan. Waktu masih kecil dia dibelikan boneka sampai ada 200 boneka. Ketika SMP sering dipanggil banci. Disuruh pakai lipstik, pakai sepatu mamanya. Disuruh nyanyi, ditepukin. Tapi puji Tuhan. Dalam kesaksiannya Samuel Watimena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia dipulihkan Tuhan. Seorang ayah seharusnya memberikan perlindungan emosi. Mendidik anak-anaknya dalam ajaran dan takut akan Tuhan. Wilbur dan Oliver White sering disebut sebagai White bersaudara. Mereka berdua adalah orang yang punya peranan luar biasa dalam pengembangan industri pesawat terbang. Mereka berdua dianggap orang yang paling berjasa di dalam mengembangkan teknologi pesawat terbang. Ketika mereka sukses, mereka berbeda dengan yang lain. Mereka tidak pernah minum alkohol. Mereka nggak pernah kerja hari Minggu dan mereka betul-betul punya karakter yang luar biasa. White bersaudara ditanya, apa sebabnya mereka berbeda dengan yang lain? Dia cerita tentang ayah mereka. Dia cerita bahwa ayah mereka tidak bosan-bosannya menceritakan dampak positif Alkitab terhadap hidup anak-anaknya. Saya pernah khotbah di Kelapa Gading dalam sebuah acara kebaktian kaum wanita, Natal kaum wanita di sebuah gereja di Kelapa Gading. Ketika saya datang, saudara, ada seorang ibu yang nanti akan bersaksi. Dan ketika ibu ini datang, saudara, saya melihat pasti ada sesuatu yang luar biasa ibu ini saksikan. Karena ibu ini tingginya hanya 74 cm. Namanya Luisa Bernadetta Indrawati. Tinggi badannya hanya 74 cm. Jauh dari ukuran tinggi rata-rata wanita Indonesia. Secara fisik dia tidak sempurna. Tapi dia menikah. Bahkan bisa melahirkan. Menurut Museum Record Indonesia, dia adalah wanita terpendek yang bisa melahirkan. Sekali lagi kalau saudara punya internet, bisa ketik Luisa Bernadetta Indrawati. Saya yang ketemu langsung, karena saya yang berkhotbah, Ibu Luisa ini yang bersaksi. Wah, seru kesaksiannya. Saya mau ceritain aja bagaimana dia akhirnya bisa berjumpa dengan suaminya. Suaminya itu normal. Waktu saya khotbah datang, dia bawa anaknya juga normal. Anaknya kalau nggak salah udah lebih tinggi daripada dia. Tapi yang menarik adalah apa? Ketemu dengan jodohnya. Dia kan udah merasa begini, siapa sih laki-laki yang mau menikah sama saya? Wanita yang tidak sempurna, tingginya aja cuma segitu. Tapi kesukaannya dia adalah apa, saudara? Dia suka baca Alkitab. Jadi kemanapun dia pergi, tugas dari kantor, dia baca Alkitab. Nah, di atas pesawat dia baca Alkitab. Lagi baca Alkitab, entah bagaimana, Alkitabnya jatuh. Nah, karena jatuh, dia kan punya kesulitan untuk ngambil. Pas yang mau ngambil, ada seorang pria yang ambil Alkitab dia. Dan pria itu yang jadi suaminya. Makanya buat wanita yang belum dapat jodoh, sering-sering bawa Alkitab. Yang pergi ke food court di mall, baca Alkitab, jatuhin Alkitab. Nanti yang mengut, itu jodohnya ya. Tapi kalau kayak kakek gimana yang mengutnya?
itu kecelakaan namanya. Ya kan? Ini yang saya mau ceritain. Kenapa dia tidak minder? Kenapa dia tidak menjadi seorang perempuan atau wanita yang stres karena kondisi tubuhnya seperti itu? Berulang kali saya dengar sendiri dia bersaksi. Karena ayahnya selalu ngomong sama dia. Walaupun kamu dilahirkan seperti ini, kamu berbeda, kamu istimewa, kamu luar biasa. Ayahnya tidak pernah minder. Bukan seperti Lukas Puan Hendra tadi. Dia sekolah naik kendaraan umum. Kemana-mana dia pergi sendiri. Semua orang pasti melihat dia. Tetapi dia seperti kayak punya self confidence yang tinggi. Kenapa? Karena ayahnya memberikan perlindungan emosi yang luar biasa. Khusus pagi hari ini saya mau pesan buat papi, papa, dedi, ayah, bapak yang hadir. Jangan pilih kasih. Amin. Setiap anak itu istimewa. Semuanya adalah dari Tuhan. Keturunan ilahi. Daud punya masalah. Dia berkata dalam Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kita percaya apapun kondisi yang kita hadapi dalam hidup, saudara. Mungkin kita yang berkata, Pak, saya termasuk anak yang tidak menerima kasih dari orang tua. Papa saya atau mama saya tidak suka sama saya. Percayalah, Tuhan yang kita sembah, dia tetap mengasihi kita. Yang setuju berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Konflik terjadi karena ada pilih kasih dalam keluarga. Yang kedua karena faktor pembiaran. Dalam ayat yang ke-11 mari kita baca. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Terjemahan bahasa Inggris yang berkata begini. Joseph's brothers were jealous of him. But his father kept thinking about the whole matter. Rupanya bukan hanya karena Yusuf lebih disayangi oleh ayahnya Yakub. Tetapi Yusuf punya karunia mimpi. Itu yang membuat dia lebih dibenci oleh saudara-saudaranya. Ayat 11 kita menemukan yang namanya Yakub tahu ada masalah. Ada iri hati, ada kebencian di antara anak-anaknya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hati. Ini yang saya sebut pembiaran. Saudara-saudara coba lihat dalam ayat 4, 5, 8, dan 18. Apa yang terjadi kalau konflik dibiarkan? Dalam ayat yang keempat, kita menemukan ungkapan, maka bencilah mereka itu kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Tetapi karena konflik dibiarkan, masalah dibiarkan, kita mengatakan soal itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Tetapi karena konflik dibiarkan, masalah dibiarkan, apa yang terjadi? Ayat 8, makin bencilah mereka kepadanya, karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Karena konflik dibiarkan, karena konflik tidak diselesaikan, apa yang terjadi? Dikatakan saudara-saudara Yusuf bermufakat mencari daya upaya untuk apa? Membunuhnya. Alkitab mengatakan begini, saudara. Efesus 4 ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saya membedakan ada dua jenis kemarahan. Dari literatur yang saya baca, ada dua jenis kemarahan. Yang pertama, ada kemarahan ilahi. Ini kemarahan demi kebaikan orang lain. Kalau saya sebagai dosen di Seminari Betel Petamburan, saya didik calon-calon hamba Tuhan. Sekolah yang didirikan oleh Om Ho, Seminari Betel. Sampai hari ini Tuhan berkati. Ada banyak calon-calon hamba Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk mendidik. Tetapi harus ada disiplin. Kalau mahasiswa saya tidak sungguh-sungguh belajar, kalau mahasiswa saya tidak sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan, saya tegur. Kemarahan saya demi kebaikan dia. Saya marah untuk kebenaran. Saya marah bukan karena ada sesuatu yang menyinggung perasaan saya. Tidak. Saya sedang tegakkan disiplin. Supaya apa? Dia jadi hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Dan itu dia ada kebencian. Ketika saya marah pun, saya tidak marah sewenang-wenang, out of control. Saya nggak marah dengan mata saya jadi merah, sampai biji mata saya jatuh ke keluar. Enggak. Malah setelah
saya tegur, saya panggil, seringkali masuk yang saya marahin. Habis itu saya ajak doa, setelah itu saya peluk. Sampai hari ini beberapa mahasiswa yang sudah tamat jadi hamba Tuhan. Ada calon bupati, bayangkan. Ada mahasiswa dulu, bandelnya luar biasa. Katanya di NTT mau dicalonin untuk calon bupati, Om Jos. Saya kaget juga, saya bilang sama dia, kamu berdoa, betul-betul enggak kamu yang panggilan jadi bupati. Dulu bandelnya luar biasa. Ya, sampai dia tinggal di asrama, sampai Pak Eras tuh marah luar biasa, dia cerita. Ternyata saya pernah tegur dia, karena saya kasih semacam kayak teguran keras. Kalau kamu nggak bisa dididik, ya kamu saya pulangkan dah, ya ke timur sana, ya naik getek. Tahun lalu nyambung BBM-nya sama saya. Nomor 1, dia bilang, Pak Amos, saya minta maaf ya dulu ini, tapi dulu tegurannya Pak Amos bermanfaat. Pak Eras, Pak Amos, semua tegur saya. Sekarang saya jadi baik. Itu kemarahan ilahi. Marah yang seperti itu, orang Batak bilang, nang hadong arsoalan. Orang Jawa bilang, boten nopo-nopo. Ora opo-opo. Tapi ada kemarahan manusiawi, ini disebut dengan kedagingan. Ini yang masuk dalam daftar perbuatan daging di dalam Galatia pasal 5. Ini adalah kemarahan yang berulang-ulang. Pagi-pagi marah, siang-siang marah, di jalan marah, baru bangun marah, di kantor marah, di rumah marah, di restoran marah, semua marah-marah. Sehingga anaknya punya lagu, ku takut mamaku marah gitu. Itu kedagingan. Seringkali demi pelampiasan emosi, nggak terkendali. Marah yang seperti ini bisa banting barang, banting handphone, banting mobil, banting Monas. Sebabnya nggak jelas. Dendam, kepahitan, kebencian. Ini kemarahan yang tidak boleh ada. Ini kemarahan yang harus diselesaikan. Karena kalau kemarahan demi disiplin, otomatis masalahnya selesai. Ketika kita menyampaikan teguran buat orang yang kita kasih. Tetapi kalau kemarahan karena kebencian, karena iri hati, seperti saudara Yusuf melihat Yusuf punya karena mimpi, Yusuf lebih disayang ayahnya. Ini adalah kemarahan yang harus diselesaikan. Alkitab katakan jangan beri kesempatan. Kata Yunani, kesempatan itu topos. Topos adalah tempat, rumah, lintasan, situasi, kondisi, lisensi. Saya baca kesaksian Mukendi, ex dukun di Afrika. Dia cerita, dia kalau mau nyantet orang Kristen, dia kalau mau supaya roh jahat itu masuk dalam hidup orang Kristen, dia mau kalau supaya roh jahat itu menguasai seorang hamba Tuhan, caranya gimana? Dia bikin itu hamba Tuhan marah. Tapi ada kesaksian yang saya baca dalam buku Direbut dari Cengkeraman Iblis halaman 85. Ketika dia pukul seorang hamba Tuhan yang nggak marah, malah dia berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, in the name of Jesus. Malah si Mukendi yang waktu itu belum bertobat jadi dukun, langsung kesakitan seluruh tubuhnya, giginya sakit berhari-hari. Saya mau kasih tahu, kalau konflik dibiarkan tidak diselesaikan, itu masalahnya sangat serius. Iblis punya tempat berbijak dalam hidup kita. Saya suka cerita masalah di gedung gereja termahal di dunia. Waktu Om Ho kirim saya sekolah di Amerika tahun 92. Sampai di sana disambut oleh pendeta Esrom Lempau. Dan Om Esrom bilang begini, Mos, besok kita ke gereja kaca. Itu gerejanya pendeta Robert Schuller. Itu gereja yang luar biasa. Jadi tahun 92 saya datengin gereja ini. Gereja yang disebut gereja gedungnya termahal di dunia. Tolong ditayangkan. Ini dia. Crystal Cathedral Church. Saya sampai 2 kali. Berangkat, baru tiba, pas mau saya pulang ke Indonesia, kesini lagi. Saya duduk di dalam gerejanya, saudara. Itu saya bisa lihat langit, karena atapnya terbuat dari kristal. Orang Kristen Indonesia yang ada di California bilang gereja kaca. Sebenarnya bukan gereja kaca, gereja kristal. Saya waktu datang, ada semacam kayak guide-nya, diceritain. Itu untuk membersihkan ini gereja setahun sekali, perlu biaya yang cukup tinggi. Karena harus turunkan orang melalui helikopter dari atas. Jadi nggak bisa naik secara manual.
Kalau kita minta Bang Toyib naik dari sini, Bang Toyib akan terpleset jatuh dan dibenjol-benjol di sini. Serem banget analisanya. Tahun 92 ini gereja dijual ke gereja Katolik. Tahun 92 gereja ini declare bankrupt. Tahun 92 habis yang namanya gereja Crystal Cathedral. Saudara tahu kenapa? Karena gembalanya yang dan pendeta Robert Schuller, ketika dia jadi senior pastor, dia serahkan penggembalanya kepada anaknya laki-laki dan mantunya perempuan. Apa yang terjadi? Anak laki-lakinya sama mantu perempuan ribut terus dalam gereja. Jemaah jadi 10.000 tinggal 2.000. Kalau saudara punya internet, ketik aja lagi nih. Itu ada kesaksian, ada pemain musik yang udah puluhan tahun melayani bersama dengan Robert Schuller. Itu sampai keluar, nggak tahan. Karena kenapa? Konflik yang berkepanjangan. Konflik keluarga bisa sampai ke gereja. Sekarang di Indonesia nih, mohon maaf saya nggak usah sebut. Ada gereja besar di Indonesia. Konflik orang tua sama anak. Gede masalahnya. Demi etika saya nggak boleh sebut nama gerejanya. Saudara paksa saya pun juga saya tidak akan ngomong. Cari sendiri. Wah, rame lagi dibicarain. Orang tua sama anak. Pendeta Hengki Suwa habis melayani di gereja itu. Ketemu Pak Hengki. Pak, betulan Pak. Pak Hengki cerita. Beneran terjadi. Konflik yang tidak terselesaikan. Konflik keluarga bisa merembet kemana-mana. Termasuk ke dalam pelayanan gereja. Saya baca sebuah artikel susah. Bagaimana kita menyelesaikan sebuah konflik di dalam keluarga. Yang pertama, pilihlah pertengkaran-pertengkaran. Jangan semuanya jadi pertengkaran. Jangan dikit-dikit jadi masalah. Kayak kalau mau tiap hari berantem sama Gina istri saya. Berantem tiap hari. Kenapa? Istri saya namanya Gina itu orangnya rapian. Semua serba dirapiin. Contohnya aja. Waker itu sebulan selalu pindah-pindah di kamar saya. Kita kan punya kebiasaan selalu kalau udah buru-buru kita lihat waker kan. Wakernya tuh selalu saya taruh di meja di dekat pintu. Dia selalu segini. Kemarin saya begini. Duh, kemana nih wakernya jadi? Cari-cari dulu. Oh di situ. Jadi jujur aja. Kalau saya mau ributin berantem tuh. Saya bisa ngomong, Mam, wakernya dari sini Mam. Gue udah dari sini Mam. Istri saya juga bilang, padahal saya suka pesen. Pernikahan itu jangan teriak-teriak. Kecuali ada kebakaran. Pilihlah pertengkaran-pertengkaran. Maksudnya masalah yang serius perlu dibicarakan. Ayo selesaikan. Yang kedua, pilih waktu yang tepat. Jangan pulang dari kantor, suami udah siap diberondong dengan senjata M16 oleh istri. Suami langsung tiarap guling-guling, langsung nongkrong di mall sampai malam. Yang ketiga, perhatikan isi ucapan. Saya pernah dikoreksi oleh Gina. Ini boleh pengakuan dosa dikit ya. Ya, saya pakai istilah yang salah. Kamu tuh sering. Nah, kata sering itu jadi masalah. Padahal kalau kita mengeksegesa Alkitab, satu kata itu punya makna. Kamu tuh sering gitu. Wah, Gina marah. Siapa yang bilang sering? Tuh, sering itu. Langsung saya bilang, saya coret kata sering. Ya. Kerap kali. Oh saya kira, always. Kata sering kali jadi masalah. Aduh, untung Gina nggak ada nih pagi ya. Yang keempat, perhatikan intonasi suara. Ya, kita harus senang. Memang mohon maaf kalau orang Batak, Pak Paul lain. Orang Batak tuh dulu kalau di asrama sekolah teologi, saya sama orang Batak ngomong, saya bilang, udah jangan berantem di sini. Karena orang Batak ngobrol biasa tuh kayak berantem, gitu. Kan saya suka bilang, kalau orang Batak tuh senang dengan seorang gadis, cara ngomongnya gini, Adek, sini, abang suka sama kau, ada pertanyaan? Gitu ya. Ini ngerayu apa lagi marah nih? Memang ada orang yang intonasinya seringkali tinggi. Jangan bertengkar depan umum. Saya pernah doain jemaat, berantem di jalan tol, istri minta diturunin di jalan tol. Jadi waktu itu saya lagi bantu Pak Ade Manutu, mereka suami istri datang dalam keadaan muka. Langsung istrinya minta saya doain mereka berdua. Karena istrinya teriak-teriak di jalanan minta diberhentiin jalan tol mau jalan kaki. Jangan di tempat umum.
Berikutnya, kalau misalnya yang satu berkata, stop, udah, aku nggak bisa terusin. Jangan dipaksa, nggak bisa, jangan gitu. Ntar dia panggil satpam. Yang ketujuh, ini penting juga. Kalau kita berhasil mengatasi sebuah konflik, kata buku ini mengajarkan, rayakan keberhasilan jika kita dapat menyelesaikan sebuah konflik. Undang anggota EAF, pengucapan syukur. Dalam rangka apa nih? Pak Mulato Budi tanya. Dalam rangka habis berantem besar-besaran gitu ya. Makan di Pizza Hut. Ya. Ada yang ulang tahun? Oh enggak. Kenapa? Habis berantem. Selesai. Saudara-saudara, ada ungkapan dalam bahasa Inggris begini. No family is perfect. Nggak ada keluarga yang sempurna. Nggak ada. We argue, we fight. Kita berdebat, kita berkelahi. We even stop talking to each other at times. But in the end, family is family. The love will always be there. Selesaikan konflik dalam keluarga. Karena kita percaya kasih dari Kristus memampukan kita menyelesaikan konflik dalam keluarga. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita puji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga terakhir, saudara, faktor iman. Mari kita baca Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kitab Kejadian diakhiri dengan ungkapan yang sangat luar biasa. Ayat-ayat terakhir dari pasal 50. Menggambarkan sebuah kalimat iman dari seorang yang bernama Yusuf. Yang bahasa Sundanya kita panggil Kang Ucup. Kang Ucup berkata begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Ini adalah kalimat iman dari orang yang bernama Yusuf. Yang bahasa Sundanya kita sebut Kang Ucup. Desmond Tutu pernah mengatakan begini. You don't choose your family. They are God's gift to you. As you are to them. Memang kita nggak bisa pilih keluarga kita. Karena pas kita lahir ternyata kita lahir di tengah sebuah keluarga. Kita lahir di keluarga tertentu. Kita lahir dari keluarga orang Jawa, orang Batak, orang Sumatera, atau dari satu keluarga tertentu. We don't choose your family. Tetapi keluarga ini adalah sebuah karunia dari Allah kepada kita. Seperti kita pun juga jadi karunia buat mereka. Mungkin kalimat ini saudara yang ada dalam pikiran Yusuf. Namun di balik itu saudara saya menemukan Yusuf yang mau menjadi berkat buat keluarganya. Dia menghadapi konflik ini dengan iman. Tadi pagi saya berikan rumus buat jemaat. Rumusnya berbunyi A ditambah B sama dengan C. Tadi pagi saya ceritakan tentang Hana yang punya masalah dalam keluarga. Tadi pagi saya khotbahkan masalah konflik dalam kehidupan keluarga dari keluarga Elkana. Itu ibadah tadi jam 7.30. Dan saya berikan rumusnya juga yang sama. Karena Hana pada akhirnya dengan iman percaya untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga yang dihadapi. Rumusnya berbunyi begini. A ditambah B sama dengan C. A adalah activating event, pengalaman hidup. B adalah belief, keyakinan dalam hidup. C adalah consequence, akibat, hasil akhir dalam hidup. Saya suka mengatakan begini buat jemaat. Yang namanya A tidak otomatis jadi C. Yang namanya A tidak otomatis akan buat hidup kita berakhir seperti C. Tapi ada faktor yang saya bilang faktor B. Apa itu? Belief. Kalau saya lihat hidupnya Yusuf. Ini dia perjalanan hidupnya Yusuf. Tadi saya katakan dia dibenci oleh saudaranya. Dia dijual menjadi budak. Memang ada rencana untuk membunuh Yusuf. Tapi salah seorang saudaranya mengatakan dijual jadi budak. Ketika dia bekerja jadi budak di keluarga Potifar. Dia dipercayakan oleh keluarga Potifar. Tetapi rupanya Tante Po, sudah tahu Tante Po, Tante Potifar, punya masalah. Dia difitnah, masuk dalam penjara. Namun saudara, haleluya, puji Tuhan. Kalau tadi kita nyanyi, kita hidup dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu selalu indah. Endingnya adalah apa? Dia menjadi penguasa di Mesir.
Amin. Siapa yang mau diberkati Tuhan seperti Yusuf? Haleluya. Masuk dulu dalam penjara. Ya, nggak jadi. Saudara-saudara, Yusuf punya saudara dalam keadaan takut sebenarnya. Dalam Kejadian 50 ayat 15. Mereka berkata, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ini pemikiran dari saudara-saudara Yusuf. Kira-kira seperti ini pemikirannya. Kita tahu saudara Yusuf membuat Yusuf menjadi budak. Kejahatannya mereka buat kepada Yusuf. Kan teori komunikasi kan begitu. Input, feedback. Input, feedback. Pemikirannya Yusuf adalah apa? Tadi yang saya bacakan. Kemungkinan Yusuf akan balas dendam setelah ayah mereka Yakub meninggal. Karena tadi kita baca Yusuf menjadi penguasa muda di Mesir. Jadi mereka datang kepada Yusuf dan berkata, kami siap menjadi budak. Takut diapain susah? Dibalas. Saudara-saudara, namun yang namanya Yusuf, dia punya iman. Seperti komunikasi orang percaya. Orang percaya komunikasinya adalah apa? Antara kita memang teori komunikasi mengajarkan A dengan B. Kata komunikasi dari kata communicate. Two ways communication. Tetapi jangan lupa saudara, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ada Tuhan yang terlibat di dalamnya. Kita selalu diajarkan kan cuma sender, receiver, two ways communication. Tapi komunikasi orang percaya saudara, Tuhan terlibat di dalamnya. Jadi komunikasi orang percaya segitiga. Apa saudara? Segitiga. Semua tangannya begini. Segitiga. Ada suami, ada istri, ada Tuhan. Ada orang tua, ada anak, ada Tuhan. Ada kita, orang lain, ada Tuhan. Sudah tahu, Yusuf tidak balas dendam. Karena dia punya iman. Ini dia tindakannya Yusuf. Saudara-saudara, Yusuf membalas kejahatan saudara-saudaranya dengan apa? Dengan kebaikan. Tadi kita baca dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Bahwa dia tahu Tuhan punya rencana. Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan. Dia berkata kalau dia menjadi budak di Mesir. Dan akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Tuhan punya rencana. Memelihara satu bangsa yang besar. Makanya dia berkata buat saudara-saudaranya. Dia yang akan menanggung makanan dari saudara-saudaranya dan anak-anaknya. Alkitab mengatakan selalu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jika seteru kita lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Saya baca sebuah kisah yang terjadi di Jerman. Kisah tembok Berlin. Ini kisah nyata, Pak Budi. Jadi dulu kan ada Jerman Timur, Jerman Barat. Jerman Timur kan dikuasai oleh ya blok Eropa Timur lah. Yang disebut paham komunis. Jadi Eropa Timur tuh katanya lebih miskin, Eropa Barat lebih makmur. Rupanya orang yang di Eropa Timur itu mungkin karena melihat orang di Jerman Barat, yang orang yang Jerman Timur lebih miskin, mereka melihat saudara yang di Barat lebih makmur. Jadi setiap hari apa yang dibuat saudara, orang-orang yang di Timur dari tembok Berlin, mereka buang sampah ke Barat. Tiap hari selalu dibuang. Terus orang-orang yang di Barat balasnya dengan cara apa? Dengan cara lempar makanan. Jadi saya lempar sampah, saya lempar makanan. Lempar sampah, lempar makanan. Lama-lama nggak ada sampah lagi. Jadi rupanya gereja mesti begitu, Pak Mulata Budi. Kita dilempar batu bata, lempar mereka super mie. Gitu. Setuju saudara ya? Yang setuju angkat tangan. Ya, kumpulkan super mie. Kaisar Julian yang membenci orang Kristen kaget. Karena melihat apa saudara? Orang-orang Kristen mengasihi orang-orang yang menganiaya mereka. Itu yang ditemukan oleh Kaisar Julian. Ada sebuah kesaksian yang saya baca. Ini kita punya mahasiswi, Om George, itu Esther Simamora. Ya, kami punya mahasiswi, namanya Esther Simamora. Kemarin baru kelar S2 dari Petamburan. Dia tulis buku kesaksian dari rumah tangga yang bermasalah. Ya, nah di prakata buku itu, saya yang diminta. Ya, saya nggak bawa tuh bukunya. Nah, Esther Simamora, dia cantumkan kesaksian seorang ibu, namanya Ibu Saminah, yang menghadapi suami yang melakukan KDRT. Apa itu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Jadi suaminya suka main badminton, yang jadi kok kepala istri. Dikasih backhand, friends menyelang. Gitu. Tapi yang luar biasa, Ibu Saminah ini mohon maaf.
Ibu Samina ini orang Jawa, suaminya orang Batak. Mohon maaf Pak Budi, mohon maaf. Ya, tadi kan saya bilang tuh orang Batak kan, mohon maaf Pak Lalo nih, ya sehat. Mohon maaf. Jadi Ibu Samina ini orang Jawa Lampung, suaminya orang Batak. Ya, jadi suaminya pengangguran, suaminya nggak jelas, suka mabok, pulang dalam keadaan mabok. Ibu Samina yang kerja nih, jadi pembantu, cari duit, pulang dicurigain, tempalengan dihajar. Pokoknya udah ada babak belur. Ya, pokoknya mukanya nggak simetris bilateral. Ibu Samina udah nggak tahan, dia udah mau tinggalin suaminya. Puji Tuhan, ini kesaksiannya di bukunya Esther Simamora. Ya, ini orang Batak juga Esther Simamora ya, bagus. Dia bergabung di sebuah komsel. Kita tuh EAF. Makanya tadi pagi saya ngomong begini, Suster. Kita tuh kalau punya masalah butuh empati. Ya, tahun depan kita mau galakin yang namanya EAF. Ya, kerinduan kami adalah saudara semua di sini bergabung dalam sebuah komunitas kelompok kecil yang namanya Ebenezer Family. Ini penting. Karena Ibu Samina ini, dia udah mau tinggalkan suami, mau balik ke Lampung. Teman-teman di komselnya ini yang terus memberikan kekuatan. Tadi pagi saya bedakan antara simpati dengan empati. Apa bedanya, saudara? Simpati dengan empati. Simpati itu produknya Telkomsel, ya, merek kartu. Kita nggak butuh simpati. Mohon maaf. Kadang-kadang orang simpati sama kita nggak menyelesaikan masalah. Malah dia jadi Ariston ngobrol-ngobrolin kita. Tadi pagi saya kasih contoh. Seorang wanita tahu suaminya lagi punya masalah, ngomong sama temennya. Ci, suami saya tuh punya perempuan lain, suami saya punya begini. Nah kalau simpati gini, emang bener Ci, zaman sekarang laki-laki itu semua begitu. Udah Ci, cerai aja, mumpung masih muda, biar laku cepet gitu. Emangnya jualan handphone biar cepet laku, mumpung masih mulus. Itu simpati. Tapi kalau empati nggak begitu. Kalau empati itu dia berbicara walaupun memahami perasaan seorang, tapi dengan kebenaran firman Tuhan. Itu empati. Kita tegakkan kebenaran. Kita tidak membuat istri ini jadi cerai. Kita mengatakan, kita doain. Nah Ibu Samina tuh dapat empati. Mereka doa. Dan ini kesaksiannya. Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Amin. Ajaib. Saya bisa memberikan banyak kesaksian. Suami-suami yang Tuhan rubah dengan luar biasa. Ya, kenal Bu Angel ya. Bu Angel pernah khotbah sini ya. Itu Bu Angel serahkan hidupnya dan keluarganya dalam pelayanan. Dulu tuh yang namanya Koriki. Waduh, udah jangan tanya dah. Ya, pengusaha. Lupa daratan cuma ingat lautan. Ya, pernah Ibu Angel kesaksian di sini ya. Luar biasa tuh. Jadi artinya apa? Ketika seseorang menghadapi masalah konflik dalam rumah tangga. Ingat baik-baik. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jika seterumu lapar, beri dia makan. Dengan demikian engkau menumpukan bara api di atas kepala lawanmu. Seorang ibu nangis-nangis datang ke pendeta. Pak pendeta, saya udah gak tahan, saya minta cerai. Pendeta mengutip ayat Roma 12 tadi. Ibu, apakah ibu sudah menumpukan bara api di atas kepala suami ibu? Maksudnya balas kejahatan dengan kebaikan. Ibu ini langsung pakai tisunya, dia usap air matanya. Pak pendeta, kalau bara api mah belum. Tapi kopi panas, teh panas mah sering gitu kan. Saudara-saudara, mari kita bangun sebuah keluarga berdasarkan iman kepada Kristus. Konflik pasti terjadi. Konflik pasti ada. Tadi pagi saya ngomong begini. Orang tuh menikah sebenarnya. Ini mohon maaf, jangan salah tafsir kalimat saya. Orang sebenarnya menikah itu cari masalah. Boleh angkat tangan yang sudah menikah? Pasti setuju. Saudara-saudara yang belum menikah, dengar baik-baik. Jangan cari pasangan yang begini. Belum ada yang cocok, Pak. Kalau cari pasangan yang cocok, sampai ayam tumbuh gigi, nggak bakal dapat saya. Saya tadi pagi juga mengutip perkataan dari pendeta hamba Tuhan senior GBI, pendeta Julius Ishak, Om Julius. Om Julius punya kalimat begini, pernikahan itu dicocok-cocokin sampai cocok. Pasti ada masalah. Tadi aja saya baru sedikit tuh cerita masalah saya sama Gina. Mau diceritain lagi satu buku. Bisa. Tetapi begini saudara. Mari kita mengarungi pernikahan kita. Bukan semata-mata karena ada materi. Ada yang berkata, Pak, kami mau bahagia makanya kami suami istri sibuk cari duit.
Pernikahan itu bukan karena kita menikah, gaun pengantinnya panjangnya, dari Wahid Hasim sampai Petamburan. Bukan. Tapi pernikahan itu harus berdasarkan, keluarga itu harus dibangun berdasarkan iman kepada Kristus. Ungkapan terakhir yang saya temukan di internet bagus. Ini dia. Our family is a circle of strength. Founded on faith. Joined in love. Kept by God. Together forever. Selamat hidup dalam Kristus. Keluarga kita diberkati Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita puji Tuhan. Haleluya.